Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, selanjutnya saya berterima kasih kepada Bu dosen yang telah memberi izin kami untuk mempresentasikan kelompok dari kelompok 2. Oke, sebelum itu saya Fauzan Al-Ansari sebagai moderator. Saya ingin tahu rekan-rekan semua tahu apa itu pengertian ilmu komunikasi. Jika belum, mari kita simak. Oke, ilmu komunikasi merupakan kajian yang terus berkembang setiap zaman. Sejak manusia hidup, berkelompok, komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya itu saya berikan kepada pemateri yang pertama, yaitu Firdaus Alimi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu komunikasi secara umum. Sebelumnya, ilmu komunikasi adalah sebuah bidang keilmuan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang dimana ilmu komunikasi ada karena hasrat manusia menyampaikan ide atau gagasan kepada rakyat lainnya agar mereka saling mengerti. Pada mulanya, ilmu komunikasi berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Latin, yakni communication dan communicate, yang dimana berarti membuat sama atau menghadirkan kesamaan, yang dimana kata komunis menjadi kata dasar paling umum sebagai usul kata dari komunikasi. Baiklah, ini adalah perkembangan sejarah ilmu komunikasi. Yang pertama, sejarah pada masa modern, komunikasi bersifat sederhana dan terbatas, yaitu bersifat secara verbal dan non-verbal, yang mana manusia prasejarah menggunakan lambang pada dinding goa ataupun simbol-simbol untuk menyampaikan pesannya, yang mana tulisan ditemukan pada peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno untuk menyampaikan keagamaan dan komunikasi. Yaitu masuk pada era yang kedua, yaitu era klasik, di mana komunikasi mendapat perhatian khusus dari para filsuf, di mana para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles misalnya menyusun teori retorika dengan menekankan pentingnya etos, karakter pembicaraan, dan juga Plato emosi audiens dan logos logika argumen. Selanjutnya masuk pada abad yang ketiga, yaitu masa pertengahan, abad ke-5 sampai ke-15 Masehi. Komunikasi bergeser ke arah dalam penyebaran agama, dakwah, dan juga kekuasaan, yang dimana gereja Katolik di Eropa monopoli alat komunikasi masa menjadi manuskrip dan simbol agama. Dalam Islam, ilmuwan Al-Farabi dan Al-Ghazali menulis bagaimana caranya menyampaikan pesan dalam dakwah secara terkhusus. Masuk pada era yang keempat, yaitu era digital dan media baru, di mana pada tahun 2000-an hingga sekarang era digital dan media sosial, komunikasi jadi lebih cepat dan lebih terbuka. Komunikasi bukan hanya menjadi pesan satu arah, yaitu bisa menjadi pesan dua arah ataupun multi arah sesuai bentuk jaringan dalam penyampaian komunikasi tersebut. Memasuki era tersebut, mulai berkembangnya adanya kemunculan artificial intelligence atau AI, yang dimana AI bukanlah bentuk dalam pertukaran informasi, akan tapi sebuah mesin ini dalam bentuk interaksi dengan manusia yang menjadi wadah berpikir dan merespon dirinya sendiri. Oke, jadi itulah sejarah perkembangan ilmu komunikasi secara umum. Materi selanjutnya yaitu materi kedua yang akan dibawakan oleh Ferdi Kurniawan. Pada Ferdi Kurniawan, dipersilakan. Saat ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komunikasi di Indonesia. Yang pertama yaitu era perdagangan atau Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1960. Pada era ini ilmu komunikasi berfokus ke arah membangun kesadaran bangsa pasca kemerdekaan. Sebagai contoh di jurusan ilmu penerangan di UGM pada tahun 1948. Yang kedua yaitu era publisistik dan komunikasi atau Orde Baru pada tahun 1990 sampai 1998. Pada era ini ilmu komunikasi berfokus kepada jurnalistik, hubungan masyarakat dan propaganda. Sebagai contoh jurusan publisistik di UI tahun 1959. Beralih ke era ilmu komunikasi, pembahasan pers kreatif terjadi dan lembaga pendidikan berfokus ke pendidikan dan lainnya. Yang ketiga itu era informasi dan globalisasi pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Pada era ini ilmu komunikasi berfokus ke era perkembangan stasiun TV dan media cetak, yang mana komunikasi terjadi secara kritis, juga peran terus dalam kembangnya era Orde Baru. Selanjutnya yang keempat, era digital dan media baru pada tahun 2010 sampai sekarang ini. Pada era ini ilmu komunikasi berfokus ke digital, media sosial, branding, dan desain komunikasi visual. Jadi itulah sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan dibawakan Fauzia Hanum. Kepada Fauzia Hanum, dipersilakan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan desain komunikasi visual dalam branding. Branding adalah
Tujuan ini untuk mudah dipahami oleh audiens dan informasi yang disampaikan secara efektif dipahami oleh audiens. Dapat dilihat di sini yaitu ada contoh SDG dan aksi generasi Z. SDG ini yaitu Sustainable Development Goals, yang dimana mengubah data statistik menjadi visual yang lebih menarik sehingga pesan utamanya langsung dapat dipahami tanpa perlu membaca teks yang panjang ataupun melihat data yang lebih. Oke, jadi itulah penerapan dalam bidang desain komunikasi visual dalam branding dan infografis. Selanjutnya itu adalah materi keempat yang akan dibawakan oleh Fikri Nabila. Kepada Fikri Nabila, kita persilakan. Sekarang saya akan menjelaskan contoh penerapan desain komunikasi visual pada UI di dalam aplikasi ataupun website. User interface itu atau yang biasa disebut UI itu sederhananya adalah tampilan yang kita lihat pada saat pertama kali kita membuka website atau aplikasi, mulai dari icon, tombol, warna, kata letak menu sampai navigasi. Semua elemen itu bukan sekedar hiasan tapi berfungsi sebagai media komunikasi antara aplikasi dan penggunanya. Tujuan utama dari desain UI adalah membuat pengalaman pengguna menjadi mudah, jelas, dan cepat dipahami. Kalau misalnya desainnya rumit, penggunanya akan bingung dan malas untuk memakai aplikasinya. Pasti kita semua pernah mengalami hal tersebut. Misalnya kita membuka suatu website, terus website itu ada lag ataupun kayak informasi itu nggak jelas, kita tuh harus kemana gitu. Kan itu bikin kita malas kan. Terus contoh yang bisa kita lihat adalah pada Gojek di slide ini. Warna hijau yang konsisten dipakai sebagai identitas visual, membuat aplikasi ini mudah dikenali oleh semua orang. Icon-icon yang digunakan pun mudah dikenali seperti GoRide, seperti motor untuk GoRide, terus juga Gokar bentuk mobil, kalau GoFood ini ada sebentar dan dagu. Semua ini menunjukkan bahwa desain UI sebenarnya adalah bentuk dari desain komunikasi visual. UI bentuknya seperti bahasa yang menghubungkan antara teknologi dan manusia kita sebenarnya, tanpa harus kayak menggunakan kata-kata yang rumit gitu. Jadi UI ini adalah kayak contoh penerapan desain komunikasi visual secara langsung yang kita bisa interaksi langsung gitu. Ya, bisa kita simpulkan bahwa desain komunikasi visual berperan penting dalam pembuatan UI karena tanpa desain yang jelas dan inklusif, aplikasi tidak akan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Oke, jadi itulah contoh penerapan dalam bidang DKV atau desain komunikasi visual dalam user interface atau UI. Selanjutnya itu adalah materi terakhir yang akan dibawakan oleh Elsa Syarita. Kepada Elsa Syarita, kita persilakan. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan dalam desain komunikasi visual pada iklan produk. Iklan produk berfungsi sebagai sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Melalui desain visual, pesan produk dapat disampaikan dengan lebih efektif. Kita lihat contoh penerapan komunikasi visual dalam iklan produk. Di sini ada Milo sama Nescafe. Milo menekankan energi dan rasa coklat melalui warna hijau dan visual dinamis, sedangkan Nescafe menonjolkan kesan modern dan praktis dengan desain elegan serta tagline ngopi ala kafe di mana aja. Desain iklan tidak hanya menampilkan estetika, tapi juga berfungsi sebagai media komunikasi yang menyampaikan pesan, nilai, dan citra produk kepada konsumen agar lebih mudah dipahami dan menarik perhatian. Oke, kesimpulan yang kita dapat pada materi kali ini, yang pertama yaitu sejarah ilmu komunikasi secara umum, yang mana ilmu komunikasi itu relatif cepat berkembangnya, yang mana kita lihat pada contoh era pertengahan dan media baru atau media digital. Contohnya itu pada era pertengahan lebih memakai alat surat kabar, sedangkan media baru yaitu memakai alat yang seperti media cetak dan alat-alat modern lainnya. Oke, sekian dari presentasi kami. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua dan juga meminta maaf jika ada kata yang salah dan kata-kata yang menyinggung. Dan saya tutup dengan kata-kata hari ini. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.